Ya semuanya, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, terima kasih Adila, Faisal, Mia yang sudah bergabung ya untuk eh, membantu dalam pengumpulan data gitu kan, yang nantinya data tersebut juga kalian bisa gunakan untuk skripsi. Mia sekarang semester 6 ya. Iya, betul Bu, semester 6. Faisal juga semester 6 kan. Oke, kalau Adila itu tambahan baru kemarin saya minta dia semester 4, tapi nggak apa-apa karena nanti semester 5 kan belajar matlit itu kan biasanya diminta untuk proposal bab 1 sampai 3. Jadi udah punya nantinya gitu ya persiapan karena mau ambil keuangan. Oke, saya izin share screen. Oke, sudah terlihat ya. Nah, di sini ya. Jadi rencananya kita akan mengumpulkan data, beberapa data variabel, teman-teman. Ya, em, ini ya terima kasih Priscil sudah hadir. Oke, jadi rencananya kita akan mengambil data kinerja karbon di sini ya. Kinerja karbon ini ada di laporan keuangan. Nah, kinerja karbon ini banyak tolak ukurnya. Jadi nanti teman-teman bisa ambil satu-satu semua tolak ukurnya. Kemudian di sini ada komite ESG ya, komite ESG, diversitas dewan sama financial slack. Oke, kita langsung di sini ada rumusnya semua. Nanti saya akan bantu pecahkan untuk rencana skripsi kalian gitu ya, judulnya. Jadi nanti udah ada gambaran nih ya. Oke, jadi ada 190 perusahaan yang memiliki laporan keberlanjutan, teman-teman. Dari sekitar 941 perusahaan, ada sekitar 190 perusahaan yang memiliki laporan keberlanjutan. Tapi kita akan keluarkan yang finance. Jadi kita nggak pakai yang finance, yang keuangan. Nah, kalian nanti bisa juga main data panel, ya. Jadi ambil subsektornya, kemudian bisa juga satu perusahaan. Nah, nanti tergantung kalian maunya seperti apa, gitu ya. Nah, ini contohnya kalau data panel. Jadi ada 941 perusahaan, ada 850 yang memiliki laporan keuangan, kemudian yang memiliki sustainability report itu ada 190. Jadi sampelnya saya adalah 190 dikali 7 tahun, yaitu 1330 ya. Nah, kemudian yang kita akan gunakan yang pertama untuk variabel kinerja karbon adalah carbon usage atau karbon yang digunakan. Data karbon yang digunakan rumusnya adalah skop 1 dan skop 2. Oke, sekarang kita masuk ke eh, data perusahaannya ini ya. Dari ini 190 ternyata ada yang masih finance ya. Jadi nanti kita gunakan hanya 171. Ya, ini 171 data yang bukan finance yang kita akan kumpulkan datanya. Begitu. Nah, kemudian nanti saya akan bagi per perusahaan aja. Nanti formatnya saya kirim gitu ya. Pertama, kan itu tadi ada skop 1 ya, skop 2. Terus di sini carbon usage ya, carbon usage. Nah, sekarang kita cari pertama kita misalkan ini ya PT Apollo Global Interaktif. Kita copy. Nah, link yang kalian gunakan adalah link ini. Nih, nanti saya kirim sustainability.idx.co.id atau kalau di sini tuh skop 1 skop 2-nya ada dan ada yang tidak gitu kan ya. Jadi nggak lengkap.
Kalau misalkan mau lengkap, kita berarti ke perusahaan aja. Di perusahaan kita tulis laporan keuangan T ini. Oke, nah ini ya laporan keuangan. Dan di sini kita ke laporan keuangan nih. Oh ini ada nih perusahaannya ya. Ini 2025 ya. Jadi nanti kita di sini buat insert ya. Ini tahun 2017. Kita insert dulu karena 7 tahun. 2017, 2018, 2009, sorry, jadi 2018 aja karena ketentuan diberlakukannya karbon itu mulainya 2017. Jadi kita ambil data dari 2018, 2019, 2020, 2021. Prisil itu siapa sih? Siapa teman kamu, saya lupa. Mira ya. Iya, Meira, Bu. Mira kan? Tolong diinfo Miranya. Ini ya 2018, ini kita ada 8 tahun ya. Buat jaga-jaga karena kan kamu kan nanti sempronya kan berarti kan di akhir tahun ini kan sempronya masuk ke semester 7. Jadi pasti nanti sidangnya itu di 2026 berarti butuh data 2025. Jadi sekalian aja kita ambil walaupun saya hanya butuh 2024. Nah, kemudian kita masuk ke tahun misalkan 2025 ya. Ini kita masuk 2025. Nah, kita lihat di sini emisi. Ya, emisi kita langsung search. Nah, seperti itu. Nah, ini ya emisi yang dihasilkan. Satuan unit. Coba saya tulis kok. Nah, ini ya. Ini kan ada skop 1 terdiri dari, nah ini, dalam ton. Saya gedein. Ini dalam ton. Ya, ini. Jadi, total emisi ini yang kita copy, teman-teman. Ini kan 2025 gitu kan. Ini kita copy emisi yang dihasilkan ke tabel Excel tadi. Ini 2025. Kemudian 2024. Nanti bisa dicek sesuai enggak. Biasanya kan kadang kan pas kita buka laporan 2024-nya kan ada beda nih di sini nih. Karena kan ini ada bintang nih. Ya. Ini kita copy. Ya. 2024 kita copy dulu di sini. Sorry ini 2024 sini. Kemudian 2023 ini. Ya, dalam ton. DO. Jadi emisi yang dihasilkan oleh si perusahaan tersebut. Nah, ini contohnya ya 2023, 2024, 2025. Nah, kemudian ini skop 1. Artinya apa? Skop 1 kalau misalkan udah ada kayak gini ya berarti kan gampang ya tinggal di copy paste. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada gimana?
skop 1, skop 2 itu terdiri dari ini nih keterangannya. Nanti kita tambahin gitu kan. Ya, jadi emisi cakupan 1 berasal dari penggunaan BBM kendaraan operasional, cakupan kedua konsumsi listrik, dan cakupan ketiga em, mencakup penggunaan transportasi udara untuk perjalanan dinas gitu ya. Ini kan udah ada skop 1, skop 2. Oh, sorry. Bukannya ini ya, ini yang di copy ya. Nih, skop 1, skop 2 ini totalnya. Total emisi. Berarti total emisi itu kan ini ya, ini kita copy sebentar. Ini kita hapus. Ini kita copy lagi. Ini ya yang skop satunya 9,15, 23,30. Saya bikin dua ini biar gampang kelihatan dua-duanya. Dua layar. Biar nggak bolak-balik ini, saya bikin dua layar. Ya, oke, kita lihat di sini 2025 berarti sama 9 titik itu koma ya teman-teman, 9,15. Terus di sini 2024-nya 9,08, 2023-nya 8,24, 8,24. Skop 2-nya 23,11, 23,57, 23,30. Kenapa ke situ? Bawah dong, 23,30. Nah, begitu. Ya. Nah, berarti kan carbon usage atau karbon yang digunakan adalah total. Ya, boleh ambil yang ini langsung di copy kan ini kan sama. Berarti kan ini tambah ini. Nah, kan sama tuh ya. Kok beda 8. Oh iya, benar ya, 31,53. Oh, 42 ini salah. 42. Tuh ya. Oke, kalau mau langsung yang total emisinya berarti ini aja. Tapi kenapa saya pisah yang skop 1, skop 2? Ya, karena em, di sini, di sini, ya, nanti kita akan butuh untuk karbon intensitas. Nah, karbon intensitas, ya, mau berarti boleh langsung diisi ini aja, nih yang total karbon, total emisi ya, total emisi. Nah ini ya, tambah. Berarti kan ini nanti rumusnya tinggal kalian isi, nanti langsung otomatis. Gitu ya. Terus di sini kan dia butuh sales, penjualan. Sales ya, sales, penjualan. Terus COGS, total aset, mark value, sama efek. Nah, sales berarti kan penjualan ya. Kita buka laporan keuangan yang tadi. Nih ya, kita tulis di sini sales. Nah, nih. Ini namanya laporan keuangan ya, teman-teman ya. Itu di sini. Nah, ini penjualan. Kita lihat di sini. Ini penjualan. Ya. Nah, kalau misalkan aset, kan tadi butuh aset tuh. Aset, total aset kan di sini.
Berarti kita copy ke total asetnya. Total aset itu di sini ya. Ini 2025. Ini kita copy, masukin ke total aset 2025. Gitu, ya. Terus ini juga kita copy 2024-nya. Kita copy di sini. Oke, total aset. Terus sales berarti penjualan di sini. Penjualan adanya di laba bersih ya. Nah ini. Ini. Pendapatan ya. Kalau ini nih skena nih nggak bisa di copy, berarti kamu tulis manual ya. Penjualan 2025 berarti 361, 361, 600, 392, 027. Terus di sini tahun 2024 678, 904, 039, 180. Jadi ada beberapa laporan keuangan yang bisa di copy gitu ya, seperti yang tadi nih yang di total aset, ada yang nggak bisa gitu ya. Ini angka aja nih. Ini kan otomatis ya titik ya, ini bisa juga dititikin gini. Sign the number. Nah, itu ya. Nah, number aja gini, nggak apa-apa ya. Udah nih, terus kita buatin ini ya nanti COG. COG itu rumusnya, kita lihat lagi di sini ke bawah ya. Mana nih COG? COG. COG. Ini persediaan awal ditambah pembelian bersih ya. Cost of goods sold atau HPP. Oke, harga HPP ya kita ambil. Nih, persediaan, cara menghitungnya ini ya. Harga pokok penjualan, harga pokok penjualan. Oke. Berarti kita lihat di sini di laporan keuangan yang tadi ya. Ini ya. Masukin dulu rumus COG-nya, berarti di sini insert, insert. Ya, terus ini tadi persediaan awal, pembelian plus biaya angkut dikurang return. Persediaan, oke, persediaan. Lihat, persediaan ada di sini. Di laporan laba rugi persediaan. Oh iya. Ini HPP harga pokok penjualan. Oh ini ya, beban pokok pendapatan ya, sama ya. Ini ya, harga pokok penjualan dari sini. Ini ya, beban pokok penjualan. Beban pokok penjual, beban itu kan harga ya. Oke, berarti kita ambil, tulis di sini. Ini nggak usah berarti langsung nge-delete. Di sini COG-nya adalah beban pokok pendapatan. Berarti tahun 2025 itu adalah 313.874.031.450.
Ya, terus yang 2024-nya 633 279 018 169. Oke, ya. Oke, goalsnya. Terus MF-nya, market value. Harga saham per lembar dikali market. MF. Ini. Market value nggak pakai of equity, market value aja. Nih, market value harga saham per lembar dikali jumlah total saham beredar. Oke, ini kita berarti di insert karena harus ada harga saham per lembarnya, itu juga ada di laporan keuangan semuanya. Ya, insert. Oke, di sini kita tulis harga saham per lembar. Di sini sampingnya jumlah total saham beredar. Oke, harga saham per lembar kita lihat laporan keuangannya. Sini ya. Tulis harga saham. Nah, ini harga saham ya. Kita lihat di sini harga saham. Nah, kalau harga saham ambil itu harga penutupan ya. Pilihnya harga penutupan. Nah, karena kita tahun gitu ya, kita nggak ambil per bulan. Jadi kita ambil di Desember ya, harga penutupan. Berarti harga saham per lembar ini ambilnya berarti Desember tahun 2024 2025 1115. Kita tulis di sini 1115. Di atas yang 2024-nya. Biasa ya kalau di laporan keuangan kita bisa lihat 2 tahun gitu ya. Ini kita lihat 500. Berarti kita tulis 500 di sini. Oke, jumlah saham beredarnya di sampingnya. Ini jumlah saham beredarnya. Tetap pilih yang Desember ya. Ini kan total saham yang beredar. Berarti ini kita copy. Biasanya itu total saham beredar itu sama dari dari bulan ke bulan gitu ya. Ada bahkan dari tahun ke tahun itu sama. Yang kita paste ya. Terus ini juga Desember. Nah, ini kan sama juga kan? 2024, 2025 sama. Jadi kita copy lagi di sini. Ya, ini pastiin number komanya dihilangkan. Jadi cuma angka aja cukup. Kenapa? Karena nanti pada saat dia butuh rumus, itu nanti ada yang nggak akan keluar rumusnya gitu ya. Jadi angka aja udah. Oke, berarti kan MF-nya ini adalah sama dengan tadi rumusnya dikali ya, ini dikali ini. Jadi nanti kalian tinggal masukin angka, itu nanti langsung keluar angkanya. Saya udah buatkan rumusnya gitu ya. Ini kita number. Oke, sudah MFA. Sekarang kita efik. Efik di sini. Efik. Ini ya. Rumusnya kas ditambah ekuitas ditambah utang. Ya udah kita tulis di sini efik. Insert. Insert. Meira nggak bisa hadir ya. Meira ya. Kas. Kemudian ekuitas. Di sini utang. Ini kamu kalau judul ini nanti bakal keren banget sih. Nanti insya Allah kan nggak semuanya barengan gitu ya. Nanti info aja biar sempronya sama saya. Nanti saya minta kalian jadi bimbingan saya gitu. Cuma kita tinggal ngolah aja ini.
Nanti saya ajarin juga stata, pakai stata gitu ya. Kas berarti kita ambil di laporan keuangannya kas ya, kita tulis di sini. Jadi caranya kita langsung ini aja ya, cari gitu ya di kas gitu, bisa langsung di bawah pas di laporan keuangan. Kas itu kan ada di kas dan setara kas atau di em, laporan posisi keuangan di neraca gitu ya, kas. Nah, nih kas ya, kita ambil ini. Ini 2025, ini kasnya 2025. Oke, kemudian ini 2024-nya. Jadi satu laporan perusahaan kamu udah langsung nah nanti downloadnya berarti 2023 aja. 2022 berarti 2023 ya. Di download 2023 berarti ada laporan 2023 sama 2022 begitu. Jadi 2 tahun belakang itu nggak usah pakai satu laporan aja nih kayak gini. Ya, terus ekuitas ada di neraca juga ekuitas nih ya. Jangan sampai pilih yang lainnya ada liabilitas sama ekuitas. Kita ambil yang total ekuitas nih, total ekuitas yang ini. Jangan yang bawah. Kalau yang bawah adalah total liabilitas ditambah ekuitas. Kamu ambil yang ini, yang total ekuitas. Berarti 2025 itu ada 461 506 836 865 gitu ya. Kemudian di atasnya 459 048 775 329. Oke, likuiditas. Total hutang berarti liabilitas di atas ya. Hutang ini kita bisa copy ini. Liabilitas, copy tahun 2025-nya. Kemudian ini 2024-nya. Oke, EFIK berarti kan tadi rumusnya adalah ditambah semua ya, totalnya berarti sama dengan ini tambah ini tambah ini. Kita tarik ke bawah, kita tarik ke atas biar nanti ini terus sudah. EFIK, setelah EFIK ada di apa lagi tuh ada ini udah ya EFIK ya, oke. Terus kita ke carbon assessment. Carbon assessment itu nih ya penilaian karbon terkait PIR. Artinya di sini CO2 ya, ini CO2 intensitas dibagi sigma. Oke, ini CO2 oke. Terkait masa lalu, oh dibagi aja. Oke, terus ini dengan target. Nah, kita cuma perlu cari yang targetnya aja, target si karbon perusahaan. Kita lihat targetnya di sini ada nggak? Coba kita cek ya. Target. Nah, target yang ingin dicapai kan pengurangan. Oke, biasanya sih yang tadi yang di scope itu ada targetnya. Nah, ini ya, kita lihat ini. Nah, target khusus yang mencapai tahun meskipun belum saat ini perusahaan belum memiliki manajemen pengendalian ini, namun bisa oke. Total limbah yang dihasilkan. Hmm.
Komitmen, nah ini nih, komitmen mencapai 158. 158, kita lihat 158 ya, 158, halaman 158. 158. Nah ini ya, oh ini. Oke, total emisi. Ini apa nih? Total limbah yang dihasilkan. 158 ya. Nih, emisi efisiensi. Oke. Oke. Oke, nggak apa-apa. Ini nanti em, tinggal saya, karena ini kan target itu kan ke depannya gitu ya. Ini kayak ini kan dia ada efisiensi. Ini nanti biar saya coba intensitas, emission intensitas. Oh ini, kita tulis aja di sini. Emisi intensitas. Tambahin emisi, intensitas emisi. Emisi intensity ya, kemudian efisiensi emisi. Nah, ya. Ini nih, kita copy. Ya, copy. Ini tahun 2025. Ini sini. Terus tahun 2024. Ini. Sorry. Salah dong. Di sini. Kita bisa gitu. Terus intensitas, kemudian efisiensi ini, efisiensinya 2024. Ya, ini 2000. Nah, ini dulu gini ya. Oke, sudah. Terus oh ya udah, oke. Makasih Faisal. Kita lihat lagi di sini. Nanti ini juga ada direkam kok. Ya. Terus kita lihat lagi yang kita butuhin itu adalah data koneksi politik. Oke, koneksi politik itu dia punya memiliki koneksi politik atau tidak. Oke, itu nanti biar saya aja. Komite ESG. Nah, komite ESG dia kita lihat ini ya, dia punya komite ESG nggak, kita search ya ESG. Oke, iya. Nah, ada nih ya dewan komisarisnya nih ya ESG ya. Nah, ada dua nih ya, ada dua yang dewan komisaris ESG-nya. Ya, berarti kita tulis di sini dia ada satu ya, kalau dia punya satu, kalau enggak nol. Berarti di sini di Excel-nya kita tulis ini komite ESG DAMI. Berarti dia ada tahun 2025, karena kan kita belum tahu ya 2024. Ini ada berarti satu. Terus ini ada berapa? Ada dua kan total komisarisnya. Hmm, yang kedua kan jumlah anggota komite ESG gitu ya. Jumlah komite ESG berarti ada dua. Tulis dua di sini. Jumlah komite ESG ada dua ya. Nih. Karena di sini ada nih ESG 01 ya. Komposisinya begitu. Oke. Oh ini ESG juga nih, ESG 02. Kita lihat dulu ya. Jadi, oh ini nih, masuk ESG 01. Lihat dulu ya. Komite, ini komite ESG. Komite, komite audit, ya.
Oke. 168, 165, 165. 165. Ini. Nah, lingkungan. Nah, ini dari sini ya kita lihat ya. Tingkat pergantian karyawan CSA, keberagaman manajemen, atau kehadiran dewan. Oke, di sini ada nggak dewannya nih? Ini kan IDMB, oke, rapat, dewan komisaris. Oke, nggak ada ya komite ESG-nya ternyata di sini. Nah, ini kita lihat di sini aja nih, komite ESG kan nggak ada nih. Ya, ini adanya ini dari tata kelola governance, masuknya ke governance ya. Governance ini kan adanya dia keberagaman manajemen dan independensi, total kehadiran gitu kan. Kebijakan pemisahan CEO, kemudian kebijakan eh kemudian pelatihan ada, khusus pemilihan, kode etik gitu ya. Oke, berarti nggak ada di sini. Ini kan ada komisaris, komisaris independen, tapi nggak ada dia komite ESG. Oke, berarti nggak ada. Ini nol. Berarti ini nol. Gitu. Ya, nggak ada. Komite ESG atau komite keberlanjutan begitu ya. Salah satu tuh kalau udah ada ya udah. Terus lanjut kita setelah ini diversitas kewarganegaraan dewan ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tolak ukurnya. Yang pertama itu adalah indeks Blau ya. Indeks Blau itu adalah proporsi anggota dewan pada kategori kewarganegaraan. Jadi kita ngelihat dia itu asing atau enggak gitu ya. Oke, terus di sini yang kedua itu kita ngelihat ada enggak warga asingnya. Kalau ada berarti 1, kalau enggak ada 0 gitu ya. Terus yang ketiga jumlahnya, jumlah direktur asingnya. Terus yang keempat itu em, proporsinya, proporsinya berapa sih jumlah direktur asingnya dari total direksi, kan tadi banyak tuh direksinya kan. Nah, yang kelima adalah ada nggak sih direktur asingnya itu dalam dewan direksi gitu kan, dalam dewan direksi. Oke, sekarang kita ini aja nih BND gitu ya, BND 1. Berarti kita butuh data proporsi anggota dewan pada kategori warganegaraan. Oke, kita tulis dewan di sini. Oke. Nah, ini ya dewan ya. Kita lihat di sini dewannya, laporan dewan direksi mana ya? Laporan dewan direksi. Semua ininya ya, kalimat-kalimat. Nah, ini kan ada kewarganegaraan nih. Kewarganegaraan gitu kan. Oh, ini berarti kan orang Indonesia ya. Ini juga orang Indonesia, profil dewan komisaris ya. Ini dia di mana? Oh, ini Kanada nih ya. Ini, aduh, ini Kanada nih. Ini orang Kanada apa orang Indonesia nih? Kita lihat. Oke. Oke, ini Indonesia ya, kewarganegaraan ini kewarganegaraannya Kanada nih, lihat nih citizenship-nya. Ini 1 berarti kan 1 direktur asingnya 1. Ini komisaris independennya. Ini Indonesia. Oke, berarti ada
Dewan Direksi kan ini ya. Komisaris independen. Komisaris utama. Oke. Nah, ini. Kita lihat lagi direksinya. Ini Indonesia direksinya. Ini, nah ini Australia 2 ya berarti ya. 2, ini Indonesia. Indonesia 2. Ya berarti di sini kita tulis. Kita bikin kolom ya. Kolom di Excel-nya. Di sini tulis komisaris, total komisaris. Total komisaris, komisaris juga sama total komisaris asing. Di sini total direksi. Di sini total direksi asing. Di sini total direksi perempuan. Jadi kalian tinggal isi aja, kalau yang ngolah nanti saya kasih tahu rumusnya gitu ya. Yang penting ada datanya ini. Oke, ini total komisaris, tambahin lagi total komisaris wanita. Insert total komisaris wanita. Oke. Ya, total direksi perempuan. Jadi ada komisaris, ada direksi gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ke berikutnya. Oke. Oke. Direktur ya. Di sini ada direktur. Coba kita lihat. Ini direksi. Kita ke bawah lagi. Kita cari direktur. Direktur. Oh, ini direktur utamanya ya. Oke. Tadi ini ya. Oke. Lanjut, berarti ke financial slack. Kita butuhnya adalah cash and cash equivalent sama total aset. Total aset udah ada, kas dan setara kas juga sudah ada. Jadi kita nggak perlu cari lagi, karena kan di awal kan udah ada tuh. Ya, di sini. Di awal. Ya, ada kas sama total aset kan. Ini udah ada, jadi nggak usah. Kas dan setara kas di sini. Oke, sekarang kita tinggal carinya yang pembaginya. Pembaginya itu adalah apa tadi pembaginya? Total aset udah ada, nggak usah. Berarti ini current liability. Berarti total hutang jangka pendek ya. Ya, karena hutang lancar kan, current liability itu hutang lancar. Berarti kita tulis di sini hutang lancar. Hutang jangka pendek aja biar nggak bingung nanti. Jangka pendek. Oke, hutang jangka pendek kita lihat di sini ya, langsung liabilitas tulisnya. Liabilitas. Oke. Nah, kalau ini tuh kayak iktisar ya. Iktisar itu artinya dia nggak angkap angkanya. Nah, kamu jangan ngambil yang di sini, tapi yang di bawah sini. Yang angkanya full. Itu kalau itu iktisarnya aja nih. Di sini ngambilnya ya. Yang kayak gini nih bentuknya, laporan keuangannya. Itu ya, yang putih. Begini. Oke, kita lihat di sini. Liabilitas jangka pendek ini kita copy 2025. Gimana ya? Ini 2025. Ini 2024-nya. Ya, dan jangka pendek. Terus selain itu kita juga butuh variabel kontrol itu adalah size, berarti total aset nggak perlu, total liabilitas
Udah ada total hutang, total aset udah ada, net income. Net income itu laba bersih ya buat ROA. Berarti kita tambahin laba bersih di sini. Laba bersih. Laba bersih. Ya, ini laba bersih. Kita ada di laporan ke laba rugi. Oke, ini laba bersih. Kalian ambil adalah laba atau rugi neto tahun berjalan. Ambil yang angkanya ini ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini net profit, not komprehensif. Oke. Ini kita tulis berapa? 2024 itu 27.992 181.843. 2025-nya 24.20 097.196. Nah, ini kan kayaknya dalam kurung ya yang 2024-nya. Berarti kamu tambahin dalam kurung. Kebalik ya saya. Enggak kan? 24.20.097 satu saya benar. Ini ya, ini dia rugi nih. Dalam kurung aja tambahin. Nggak apa-apa. Gitu ya. Pasti dia minus. Berarti dia rugi nih tahun 2024. Oke, lanjut. Udah kayaknya itu aja deh. Oh ini, fix aset kan belum ya kita ya. Fix aset ya. Fix aset berarti aset tetap. Ya, kita tambahin aset tetap. Aset tetap nih. Kan aset aset itu kan ada dua, aset lancar sama aset tidak lancar. Berarti kamu ambil yang aset tidak lancar gitu ya. Ini saya tulis di Excel-nya aset tidak lancar gitu ya atau aset tetap. Berarti kamu copy di sini total aset 2025 ini ini. Nah, terus butuh apa lagi? Nanti kita bagi tuh, kan banyak tuh ya angkanya, ininya, variabelnya. Nanti kita bagi-bagi, jadi nggak ada yang sama gitu. Ini mah LN umur perusahaan, age umur perusahaan itu ada di umur perusahaan itu kayaknya nggak ada di sini. Ini di laporan keuangan ya. LN dalam kurung umur perusahaan dalam tahun. Dia dari tahun berapa gitu hak ininya. Hmm. Oke, ini nggak usah lah biarin. Nah, udah. Jadi nanti kalian yang perlu dicari adalah ini ya. Pertama ada skop 1, skop 2 gitu ya. Ini kita copy, paste ya. Ini kita sorry. Ini kita merger ini tengahin. Nah, udah 2008 nih. Jadi ini tinggal diisi skop 1, skop 2 total emisi, total sales gitu ya. COG tadi apa ya COG ya? Beban ya. Beban harga beban pokok ya. Beban penjualan. Ya, beban penjualan yang ini tadi. Sorry. Ini nih. Ya.
apa namanya sih? Beban, beban pokok pendapatan. Oke, beban pokok pendapatan. Terus di sini beban. Berapa? Ya. Nih, teman-teman. Jadi kalian ngisi kayak gini. Ini kan ada rumus nih ya. Berarti rumusnya ini saya tarik ke bawah. Nanti saya buatin formatnya dulu. Nah, berarti kan ini satu perusahaan saya cari gitu ya. Terus, nah sekarang saya balikin ke teman-teman masih mau tetap jalan hayu gitu kan. Kita pelan-pelan aja sambil nanti kita rumuskan untuk proposal kalian. Walaupun Adila masih semester 4, nggak apa-apa. Siapin dulu aja gitu. Gimana teman-teman kalau misalkan memang Bu kayaknya berat ya saya enggak juga nggak apa-apa saya nggak maksa nanti juga insya Allah kita ketemu gitu ya di mana gitu kita diskusi kelanjutannya sampai mana gitu jadi nanti seminggu sekali kita boleh ketemu gitu kan untuk lihat prosesnya tapi kalau memang nggak bisa ya berarti nanti kita lewat Zoom seperti ini itu insya Allah em, kalau misalkan sudah selesai, ya nanti ada uang buat bensinnya atau buat internetnya lah, uang internetnya nanti saya berikan ke kalian. Kayak gitu sih. Gimana? Adila mau lanjut atau mungkin belum dulu deh Bu gitu. Boleh, silakan saya kasih pilihan. Nggak apa-apa, Bu. Lanjut Soalnya ya. saya juga pernah. Ya, Oke, udah pernah ya Adila ya, Alhamdulillah. Oke, siap. udah Terima pernah. kasih. Prisil, gimana Prisil? Lanjut atau belum dulu? Kayak Prisil mau malam mingguan ini. Izin Bu, tadi katanya Priscil itu lagi di jalan Bu. Oh, sama si Meira, sama ya? Iya Bu. Oke, oke. Kalau Faisal gimana, Faisal? Lanjut atau... Siap Bu. Oke, Alhamdulillah. Mia, Mia, gimana Mia nih? Mia paling sibuk nih. Aman, Bu. Lanjut, lanjut. Oke, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Nanti tinggal Prisil, saya tanyakan di grup ya. Nanti dia lihat di rekamannya. Nanti rekaman saya share ke kalian aja. Ya, jadi nggak kemana-mana. Karena ini data yang kan kita gunakan buat skripsi kalian. Nanti saya atur. Jadi misalkan Faisal pakainya total emisi nih buat Y-nya, terus nanti Mia nanti kita atur gitu. Jadi sehingga kalian tuh udah ambil data dari sini aja gitu kan. Tinggal tahunnya kan kalau mau subsektor kita tinggal tambahin aja di sini. Nih ya, kita tambahin insert. Tadi kan ada kodenya ya, nih kodenya. Ini kodenya nih, teman-teman. Kode perusahaannya. Sorry, kita ambil yang ininya, sektornya gitu ya. Sektornya nih ambil, kita copy, ini gini aja deh. Ini kita, oke. Kalau nanti kalian mau main data panel, nggak satu perusahaan aja, tinggal ambil filter by ini. Tapi nanti jangan sampai barengan. Bu, saya ini ya dua-duanya sama gitu. Jadi jangan sampai. Nah, nanti kita ambil kalau sektor itu kan agak banyak nih. Misalkan eh, contohnya Adila nanti misalkan konsumer discretionary. Nah, ini kan ada berapa nih? Ada perusahaan, ada sekitar 26 perusahaan. Nanti kita lihat lagi laporan keuangannya semua lengkap atau enggak. Kalau ini main sektor. Terus misalkan Faisal energi. Nah, energi ada berapa? Energi ada 20. Terus Mia misalkan kita ambil yang industrial. Industrial di sini ada 25 ya sama yang bawah. Terus misalkan Prisil ambil yang material. Nah, ini ada 27 gitu ya. Kalau itu main sektor. Tapi kalau mau main subindustri, ini main subindustri misalkan industri agricultural chemicals. Oke, berarti cuma satu. Lebih baik sih memang per sektor lebih oke. Karena nggak banyak. Dan dari situ nanti kita tinggal buat purpose samplingnya aja. Bayangin kan dari sektor material itu kan banyak nih sebenarnya.
Tapi kita cuma ambil 20. Dan kalian nggak perlu sampai 10 tahun. Ambil aja 4 tahun di sini. Ya, 4 tahun atau 5 tahun di sini ambil. Jadi dari 2025 ke belakang. Sampai sini aja. 2021 sampai 2025 nanti penelitiannya. Gitu ya teman-teman ya. Nanti saya kirim em, ini Excelnya yang pertama. Terus kita kan di sini berarti tunggu ini ya, tunggu Priscil sama si Merah oke atau enggak. Kalau misalkan oke, berarti di sini kan ada sekitar 171 perusahaan teman-teman. Totalnya, tadi satu saya sudah kasih contoh, berarti kan sisa 170 perusahaan gitu ya. Kalau semuanya oke, kalau Aldila udah oke, Faisal, Mia itu kan baru 3. Nah, kalau 3 berarti nanti kita bagi 4 sama saya gitu kan ya. Berarti 170 bagi 4. Nah, satu orang 42 sisanya nanti saya. Tapi kalau misalkan Priscil sama Merah oke, berarti 170 dibagi 6 ya, berenam ya jadinya ya. Tambah 2 orang kan, 6. Berarti satu orang pegang 28 perusahaan, kurang lebih 28 perusahaan. Begitu teman-teman. Gimana kira-kira ya? Nanti tinggal kita tunggu ya Priscilia sama Meira. Kalau oke berarti nanti saya tinggal namain di kanan gitu ya. Mau dipakai spreadsheet nggak? Nanti saya buatin spreadsheet. Jadi kalian online aja ngerjainnya di link bareng. Atau kalau mau di Excel sendiri-sendiri juga boleh. Nanti tinggal dikumpulin gitu. Baiknya gimana kira-kira ada masukan nggak? Mbak Nechat. Oke, ya udah spreadsheet aja ya. Jadi nanti saya buatin spreadsheet, kalian lihat. Tapi nanti saya biar karena gini, kalau di spreadsheet kita ngerjain bareng, terus ada yang undo, nah itu nanti akan ke undo. Artinya nanti saya akan buat per sheet kayak gini di per spreadsheetnya, gitu ya. Contohnya gini, Em, oke, ini ya spreadsheet ini nanti. Ya, di sini. Terus nanti saya akan buat per sheet di sini. Saya kasih nama gitu ya. Jadi nanti kita baginya per perusahaan aja nih. Misalkan di sini Alila, kemudian di sebelah sini nanti ada Faisal. Jadi nanti tinggal dikerjain by ini aja. Ya, kita bikin target, mungkin target bulan Juni ya selesai. Tapi kalau memang belum selesai, nanti tinggal infoin aja. Kita target sih 1 bulan ini, tapi tetap kita berjalan waktu aja, gitu. Jadi kamu boleh tuh bikin target, misalkan kan sekarang tanggal 23 ya, mulai mungkin minggu depan tanggal 25, berarti kan ada 5 minggu tuh di situ kan sama Juni, 5 minggu. Nah, misalkan per hari 1 perusahaan, itu juga boleh 1 perusahaan, 2 perusahaan, yang penting kamu bikin tuh per harinya mau berapa perusahaan, sehingga di akhir Juni itu kita udah full ngumpulin datanya. Nah, nanti saya sambil rancangin untuk proposal skripsi kalian. Saya bantu rancangin, nanti Word-nya bisa cek ya penulisannya segala macam. Nah, untuk contoh bab 3-nya nanti saya kirim contoh bab 3-nya, tinggal kalian bab 1, 2-nya. Nanti judulnya saya rancangin semuanya, kemudian nanti kita cari fenomena. Fenomena kalian nanti bisa nggak jauh beda dari saya gitu kan. Ini fenomenanya. Jadi nanti kita ceritain dulu tentang em, kinerja karbon. Nanti tergantung ya kalian mau nanti saya ambil yang mana gitu ya. Kayak gitu sih teman-teman. Gitu ya. Nanti kita ini ada datanya juga. Insya Allah minggu depan saya ada sempro. Saya udah daftar, tinggal sempronya. Kalau udah nanti kita baru eh,
mulai ngolah data gitu. Makanya kita sebelum ngolah data kan berarti kita harus ngumpulin data. Nah, dari sekarang kita harus ngumpulin data. Begitu. Nanti setelah sudah mulai ngerjainnya gitu ya, mulai proposal, kalian juga ngumpulin proposal. Nah, nanti kita terbitin juga jurnalnya karena ini masih jarang, jadi insya Allah jurnalnya juga bisa di tempat jurnal yang bagus. Gitu sih teman-teman. Itu aja. Oke, ada yang mau nanya lagi? Silahkan. Bu, saya boleh tanya nggak, Bu? Boleh ya, Dila, gimana? Kalau misalkan saya kan dulu pernah ikut penelitian dosen, Bu. Mm-mm, Tapi menelitinya risiko kebangkrutan terhadap Garuda Indonesia. mm-mm, Nah, laporan keuangan yang dianalisis itu dalam tahun 2017 sampai 2024. ya, Nah, pas saya lagi ngumpulin data itu, kadang di laporan keuangan 2025 misalkan, mm-mm, sebelumnya 2024 terus 2023 kan sebelumnya. mm-mm, mm-mm, Nah, itu kan saya lihatnya di laporan 2024. Terus betul. saya cross-check lagi di laporan 2023-nya. Ternyata angkanya berbeda, Bu, sama yang di laporan 2024 itu kayak gimana, Bu, penyelesaiannya? Oke, biasanya memang rata-rata seperti itu. Nah, kalau memang gitu, eh, gini, kalian boleh ambil ya, ambil yang mudahnya aja. Yang penting kamu kasih tahu angkanya yang mana. Gitu. Misalkan kamu ambil yang per tahun aja. Karena biasanya dalam laporan keuangan itu ada yang diaudit. Nah, rata-rata di tahun yang misalkan 2024 nih, kan ada 2023. Nah, 2023 itu yang udah diaudit. Yang keluar 2023 itu belum diaudit, biasanya gitu, Dila. Jadi ambil yang paling terbarunya ya, Bu? Jadi kayak tadi aja tuh kayak saya. Jadi misalkan tahun 2025 kan udah ada 2024, ambil aja biar cepet juga begitu. Terus nanti laporannya itu kalian download terus masukin ke Google Drive. Jadi udah ada dokumennya juga untuk laporan keuangannya. Begitu. Di sini nanti saya buat juga Google Drive untuk pengumpulan per PT-nya. Begitu. Jadi kita nggak usah download per tahun, tapi download cukup tahun 2025 untuk 2025-2024, kemudian 2023 untuk 2023-2022, 2022 untuk 2022-2021. Gitu. Sama yang 2000 berapa tuh tadi? 2000 mana? Nah, berarti kan kita downloadnya nanti kalian 2025, 2023, 2021 sama 2019 udah. Itu aja di downloadnya berarti empat laporan keuangan begitu ya. Oke, ada lagi mungkin? Saya izin nanya, Bu. Boleh Boleh Faisal? nggak, Bu? Boleh. Terkait yang tadi ya, Bu. Saya, aduh mohon maaf, Bu, tadi kurang merhatiin yang di bagian total direksi ya Sama tadi Kak kalau nggak Bella. salah. Ah, Itu kan yang sebelumnya kalau yang ESG itu kan kalau misalkan ada laporan sustainability-nya itu masukin angka 1 ya, Bu. iya, Begitupun sebaliknya kalau nggak ada itu 0. Nah, kalau yang total direksi ini berarti kalau misalkan totalnya 5 direksinya itu angka 5 gitu, Bu, dimasukinnya. iya. Jadi Gitu gini, ya, Bu. Apa iya. tetap atau 0? Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini kamu nanti kan di sini kan ada banyak ya, ada yang total direksi ini ya. Nih Iya, Bu, misalkan yang itu. gini. Nih ya udah kelihatan ya. Oke, contohnya total Udah, Bu. direksi. Total direksi kan direksi. Oke, kita buka lagi laporannya nih di sini. Laporan keuangannya ini. Ya, kita cek direksi. Direksi direktur sama ya di sini ya. Ini ya. Kita lihat di sini. Oke, ini kan direksinya nih, direkturnya ya dari sini nih. Oh, ini komisaris ya. Komisaris kan berarti ada berapa nih? Satu,
2, 3, 4 komisaris. Berarti kita tulis di sini total komisaris 4. Tahun 2025 ya, ini 2025, 4. Total komisaris 4. Terus komisaris asing, tadi kan ada tuh yang dari Australia ya. Nih Australia yang cewek ini. Ini dari, oh bukan, yang mana sih tadi? Ini nih, si Pak ini ya, dari Kanada 1 nih, Romeo. Berarti total komisaris asing 1. Terus total komisaris wanita tadi kan 1 tuh. Berarti kita tulis 1 angkanya. Terus total direksi berarti kita turun di sini ya. Ini kan komisaris. Nah, ini direksi di sini. Ini direksi atau direktur ya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Berarti di sini total direksinya ada 4. Terus direksi asingnya yang tadi tuh cewek ya. Yang cewek ini nih, yang dari Australia 1. Terus total direksi ceweknya 1. Udah begitu aja contohnya. Isi angka aja. Jadi nanti ngolahnya biar nanti saya yang olah gitu. Yang penting kita ada, oh ini berarti total direksinya ada 1, ini 2 gitu. Jadi lihat aja, hitung aja berapanya. Gitu sih. Gimana, Faisal? Oke, jelas? Apa belum? Ada jelas. Jelas ya, jadi nanti tinggal dilihat aja laporan keuangan, dihitung aja 1, 2. Nah ini kan memang ini kita harus baca gitu ya, baca laporan keuangan, nggak bisa langsung lihat gitu. Jadi kita hitung manual, kita isi aja di sini angka 1, 2 berapa gitu, gitu aja sih. Jadi nggak perlu ada atau nggak usah. Kecuali yang ini nih nggak usah lah, ya nggak usah, ini aja deh. Jumlah komite audit, komite ESG aja. Berarti nggak usah nih. Karena logikanya kalau di sini jumlahnya ada, berarti kan ada gitu kan. Tinggal jumlah komite ESG aja. Coba deh, saya mau lihat yang biasanya yang paling lengkap itu perusahaan. Ini ya Unilever ya, kita lihat ya. Unilever kan udah global ya. Peran Unilever. Ya, kita lihat yang laporan keuangan. Dia nih lengkap banget soalnya. Laporan keuangan triwulan 4 berarti. Iya, ya ini laporan keuangannya gini doang ya. Nah nih, tahun 2025 ini laporan keuangan dan laporan keberlanjutan. Oke, terus boleh dipisah nih laporan keuangan, laporan keberlanjutan. Nah ini beda nih dipisah nih. Karena kalau Unilever itu udah bagus ya perusahaannya, dia pasti udah keren banget sih. Ini dipisah nih. Kalau tadi kan digabung tuh, kalau ini dipisah. Ya ini contohnya. Kita lihat tuh, ya. Nah, itu sustainability-nya nih. Oke, saya buka laporan keuangannya. Kalau tadi kan angkanya aja. Kalau ini laporan tahunan. Nih, ambil yang laporan keuangan, jadi otomatis lengkap dia. Laporan tahunan, ini 2025. Nah, kalau laporan tahunan itu lengkap, ada informasi komisarisnya. Tapi kalau laporan keuangan dia nggak lengkap gitu ya. Cuma angka-angkanya aja. Ini kita lihat di sini. Kita cari direksi. Nih,
Nah, ini ya laporan manajemen. Ya, laporan direksi. Profil direksi. Nih, kita lihat ya di sini. Nah, ini kan udah ada nih dewan direksinya, dewan komisarisnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Ini apa nih? Dewan direksinya nih. Ya, dewan direksi ada 6 nih perusahaan. Kita tambahin dulu. Insert. Sorry. Insert 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Ini lagi ya. Insert 2024, 2025. Oke. Ya. Oke, 2025 total direksinya ini saya untuk biar enggak data view list atas. Oke. Terus di sini kita juga begitu. Unplace. Ya, ini place. Oke. Oke. Ya, Unilever ya. Kita lihat Unilever 2025 di sini. Oke, terus kita lihat. Sekarang kita lihat mau ngisi Dewan Komisaris. Ini Dewan Komisaris nih. Ya, total komisaris kan. Tadi ada berapa? 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 6. Terus komisaris wanita. Deborah ini ya. 1, Alisa 2, 2 wanita. 2. Total, sorry. 2 komisaris wanita. Yang asing, kita lihat yang asing. Ini kita harus ke bawah ya. Profilnya ya. Nih. Sanjeev India 1 ya. Terus ini Indonesia. Ini Indonesia baru 1. Ini Indonesia. 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 Berarti 1 yang warga negara asing. Ya, komisarisnya 1. Terus total direksi. Total direksi kita lihat ini Tiongkok ya 1. Direksinya 2 Amerika ya. 3 Filipina. 3, 4 Indonesia. 5 Indonesia. Ini 6 Indonesia. India 4. Berarti 4 sama 3. Total direksinya ada 7. Ya. Di sini direksinya, direksi asingnya tadi ada 4. Terus total direksinya 7. Ya. Terus direksi perempuannya kita lihat di sini 1. Ya, 1, 2, 3, 3. Ya, perempuannya 3. Udah gitu.
Gitu aja. Terus kita lihat ada nggak komite ESG-nya dia. Lihat ya ke bawah ya. Lihat di sini komite. Nah, ini ada komite pendukung keberlanjutan. Dia punya nih Unilever 105. Oke, kita ke halaman 105. Halaman 105 nih ya. Ini yang 03, 04, 05 nih. Ya, kita lihat di sini. Penerapan kode, oke. Nih, struktur tata kelola keberlanjutan. Duh, dia ada kan? Ya, ada struktur tata kelola keberlanjutan berarti dia ada di sini. Jumlah total jumlah komite ESG-nya berapa nih? Ini kan? Nih, mengacu dengan ketentuan pengaturan saya memastikan fungsi oke secara independen. Nah, ini kan dia nih. Hmm, apa nih? Tuh. Jadi ini ketiga organ utama perseroan berperan dalam membangun kerangka tata kelola keberlanjutan dan mengarahkan pelaksanaan serta pengawasannya yang dibantu sekretaris perusahaan dan komite-komite pendukung. Berarti ini totalnya nih, ya total komite ESG-nya, ya total komite ESG-nya berarti ada berapa nih? Sorry, kenapa ke situ ya? Komite. Hmm. Wah, ini komitenya, struktur organisasinya. Ke audit, lihat di sini. Hmm. Tulis dulu. Hmm. Hmm. Komitmen standar, oke. Kan, maghrib ya. Sekolah penelitian nih. Ada di halaman ini ya. Nih ya, halaman 66, 67. Penanggung jawab penerapan keuangan berlanjutan. 113. Halaman 67, 113. 13.
113 nih. Hmm, Direktur Communication Corporate Sustainability. Ini ya dia ya satu ya nih. Tuh, komitenya. Sustainability kan? Nih, Sustainability Director. Ya, Sustainability Director. Oke, ini dengan komite halaman 6667. 6667. 6667. Tadi ya satu ya, komite SC-nya tuh ada tuh direkturnya. Ya berarti dia satu. Komite SC-nya ini satu. Tuh, komite sustainability-nya. Ini dalam daur ulang. Komite komite of nih support ya. Kita harus tahu nih berapa orangnya. Nah, direksi dibantu oleh komite pendukung yang memainkan peran. Harus dibaca dulu ya teman-teman ya. Ini komite audit internal. Harus kita lihat di sini. Coba gedein dulu deh. Persiapan semuanya. Dewan. Coba yang kita sustainability. Ini home care. Ini home care well-being. Ini ini personal. Lagi penasaran. Nah, ini di bawah sini berarti nih direktur. Nih ini satu ya. Ada nih satu doang nih dia. Tuh di Nurdiana yang tentang si komite ESG-nya satu benar ya. Ini satu. Sustainability berarti komite sustainability atau komite ESG. Itu sama aja. Jadi komite yang menanggung atau bertanggung jawab tentang laporan sustainability tersebut begitu. Gitu ya teman-teman. Nanti seiring berjalannya waktu kalau nanti bingung boleh diskusi di grup gitu kan Bu, ini saya nggak ketemu ini, nanti coba saya cek gitu. Jadi yang ketemu dulu aja diisi. Misalkan kan kalau yang paling gampang kan yang ini kan, yang kayak total aset segala macam isi dulu aja. Nanti yang nggak ketemu saya coba bantu cari, bantu cek gitu. Itu ya teman-teman ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya rasa cukup ya. Karena udah maghrib, boleh ya gimana Faisal? Cukup? Ibu, Ya, Dila Ibu, gimana Dila? tadi yang aset tetap itu diambilnya dari total aset atau bagian aset tidak lancarnya aja, Bu? Total Soalnya aset. itu yang Apollo. Yang Mm-mm. Apollo, Mm. aset tetapnya diambilnya dari total aset. Oh tadi ya salah ya. Bentar, coba cek Iya, Bu. dulu. Iya benar. Kalau
aset total aset berarti dia totalnya diambilnya gitu ya. Bentar saya coba cek dulu. Oke, nih. Ini kan total aset. Total aset, total aset. Udah belibet-belibet nggak tuh? Total aset ya. Ini, oh iya benar. Ini kan total aset ya. Harusnya jangan total aset, tapi ambilnya aset tetap. Oh iya benar-benar. Benar nih. Terima kasih Dila. Ini Dila memang dia paling apa teliti di kelasnya. Makanya saya langsung ajak gitu ya. Paling teliti nih. Walaupun semester 4, tapi dia sama angka teliti banget. Ya, kita tulis ya di sini ya. Aset tidak tetap. Nggak ada aset. Balik ya. Satu ya. Ini terima kasih sudah di Oke. Nih, tadi kan harusnya aset ini ya. Nih, tadi harusnya itu yang diisi adalah aset tetap, berarti aset tidak lancar ya. Aset tidak lancar di sini, aset tidak lancar. Nah, yang ini benar. Ini 2025 2025. Oke. Terus 2024-nya. Oke. Nah, dah. Makasih ya Dila ya sudah di info. Jadi aset tetap itu aset tidak lancar ya, yang pilihnya yang ini. Tapi kalau yang ini aset total asetnya gitu. Jadi jangan sampai salah. Oke, makasih Dila. Ada lagi Mia, aman? Faisal aman? Aman, Bu. Oke, sip. Ya udah saya Aman, Bu. akhiri ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman sudah bersedia bergabung dengan saya dalam melakukan penelitian ya. Kita penelitian bersama. Terima kasih sekali lagi. Untuk lebih kurangnya nanti boleh kita diskusikan di grup. Nanti saya akan kirim Excel tersebut dan spreadsheet. Siapa tahu ada yang mau, Bu, saya Excelnya aja, Bu, spreadsheetnya boleh. Nanti ada 2 pilihan. Yang penting tolong dibantu dikerjakan. Ya nanti tolong setiap minggunya itu saya akan cek progresnya sudah sampai mana. Begitu ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih. Saya izin akhiri diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.